Assalamualaikum. Video ini adalah vlog perjalanan aku selama umroh. Mungkin yang bakalan sering menonton video ini berulang-ulang kali itu adalah aku sendiri, karena ini khusus aku buat untuk diri aku sendiri dan sekalian aku share juga ke kalian yang nonton. Selamat menyaksikan semuanya. Ini aku udah di pesawat, siap-siap mau berangkat dari Kalimantan Tengah ke Jakarta. Kurang lebih 1 jam aja. Nah, ini udah sampai di Bandara Jakarta Soekarno-Hatta. Ini pertama kalinya aku mendarat di bandara ini di Jakarta. Padahal udah pernah kuliah 3 tahun ya di Semarang, tapi nggak pernah nyampe Jakarta. Jadi rombongan kami dari Kalimantan itu ada 9 orang, nanti gabung sama rombongan yang lain di sini nanti ketemunya, dan besok kita baru berangkat ke Jeddah. Masih ada waktu sehari ya buat istirahat dulu, dan juga mungkin nanti bakalan jalan-jalan sebentar di ibu kota ini. Ini aku berangkat umrohnya di bulan November ke Desember, jadi pas udah masuk musim dingin. Untuk besok itu kami harus berangkat pagi banget dari hotel, karena dari hotel ke bandara itu 1 jam perjalanan. Yang dikira tuh pesawatnya jadwal semulanya itu sore dimajukan menjadi siang, jadi aku tuh jadi nggak ada persiapan dan gelabakan sampai HP aku itu tinggal 50%, belum dicas, belum dikasih powerbank. Ini kita mau nuju pesawat, saking jauhnya pakai bis ya, dan ternyata di pesawat aku dapet kursi di samping jendela. Wah, aku merasa sangat beruntung banget ya, lihat pemandangannya langsung di samping sayap pesawatnya. Selama di pesawat 9-10 jam dikasih 2 kali makan, kurang lebih kayak gini. Makanannya tuh enak aja menurut aku ya. Aku nggak bisa tidur di pesawat karena sebelum berangkat tuh aku minum kopi, dan itu tuh siang terus. Jadi aku baca buku dari travel biar nggak bosan, mana HP aku mau lowbat lagi. Wah, ini aku lagi menikmati sunset, cantik banget sunset di langit Arabnya. Kalian harus lihat nih. Tuh, aku bisa lihat sunset secantik ini di samping jendela. Ini tuh udah malam dan kayaknya tuh ini ketinggiannya sangat tinggi banget sampai hidung aku sakit, dan jendela tuh kayak ada bunga-bunga esnya gitu. Nah, ini udah sampai di Bandara Jeddah, dan aku tadi kecewa banget kan HP aku mati. Aku nggak bisa ngerekam Jeddah dari atas waktu malam hari. Itu cantik banget guys. Sayang banget tadi aku nggak bisa ngerekam gara-gara HP ku mati. Ini Bandara Jeddah, kita mau keluar menuju ke bis yang sudah menunggu kita buat sampai ke Mekah ya nanti. Waktu di bis ini kita tuh disambut sama air Jam-Jam dan juga Al-Baik. Alhamdulillah langsung bisa nyobain ayamnya Al-Baik. Di sini kita menuju ke Mekah, kurang lebih kayaknya 1 jaman ya kalau nggak salah. Nah, tadi aku lupa ngasih tahu kita udah ngambil mikot di atas pesawat. Jadi nanti pas datang kita bakalan istirahat sebentar, nanti langsung melaksanakan umroh yang pertama. Dan tiba-tiba aku udah selesai tawaf. Selama 7 kali putaran tawaf itu aku nangis terus dan gak sempat ngerekam lagi lah pokoknya. Campur aduk lah rasanya, itu mata masih merah lagi. Habis ini kita bakalan sa'i. Nah, ini persiapan mau sa'i ya. Jadi aku sempat aja ngerekam karena tempat sa'i nggak seramai tempat tawaf. Kalau tawaf aku nggak berani banget keluarin HP karena desak-desakan, takutnya jatuh ya. Selesai sa'i dan tahallul itu udah mau waktu subuh. Kita dengerin azan subuh di Masjidil Haram yuk. أشهد أن لا إله إلا الله
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة Kita mau sholat Jumat. Aku mau sholat Jumat. Ini kita hari Jumat datangnya, jadi kita mau sholat Jumat, tapi udah telat karena mau jam 11-an baru berangkat dan masjidnya itu udah ditutup. Udah pasrah banget tadi, panas-panasan, tapi aku terus berdoa semoga bisa dapet di dalam. Dan alhamdulillahnya ternyata masjidnya itu dibuka lagi, kita diizinin masuk dan alhamdulillah dapet saf juga di dalam masjid buat melaksanakan sholat Jumat pertama di Masjidil Haram. Waktu asarnya itu kita pengen sholat di depan Ka'bah di pelataran, tapi karena masih terlambat sudah ditutup, kita sholatnya di dalam aja. Nanti setelah asar itu kami langsung keluar, langsung ke pelataran cari saf buat sholat maghrib dan isya. Ini azan maghrib di depan Ka'bah, Masya Allah. Dilanjut sekalian sama azan isanya. Asyhadu anna Muhammad hayya 'alas shalah. Hari kedua umroh, ini aku mau berangkat sholat subuh. Hotel aku deket banget ya, cukup jalan kaki. Rame banget ya, setiap sholat 5 waktu selalu rame kayak gini. Setelah sholat subuh itu kita ngeliatin burung di Masjidil Haram. Wah, kenapa dia tiba-tiba bepergian? Di hari kedua ini tuh kita city tour kota Mekah, nanti sekalian ambil mikot di Masjid Aisyah untuk umroh kedua atau umroh badal. Kita dengerin aja apa kata mutawibnya ya. Dia sangat benci kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika para jemaah, suatu ketika para tokoh kaum kafir Quraisy ini mengadakan satu musyawarah. Tujuannya apa? Tujuannya untuklah yang membangun masjid ini. Salah satu kemuliaan dari masjid tersebut yaitu apa? Jadi dibangunnya masjid ini diniatkan agar pahalanya diwakafkan kepada orang tuanya yang sudah wafat. Itulah tujuan dari dibangunnya Masjid Sulaiman Ar-Rasyid. Kenapa? Karena khawatir di dalamnya ada hewan yang berbisa. Jadi padang Arafah pada 9 Dzulhijjah. Ini Mina aslinya. Tidak dilakukan, maksudnya tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan. Kesepakatan sudah salah satunya di sana. Jadi kalau raja ingin mabit nggak usah ditunda seperti ini, langsung kali rumah sakit ini ada satu masjid para jemaah namanya Masjid Al-Khaif. Di sana Rasulullah melaksanakan salat dan menjadi imam dan dimakmumi oleh para nabi. Di sana. Jadi anakan sehari-hari untuk mandi, untuk cuci baju itu adalah air laut yang disuling menjadi air tawar. Ini udah sampai di Jabal Rahmah. Sayangnya tuh di sini tuh sebentar banget, padahal pengen naik ke atas, tapi karena waktunya terbatas, jadi kayak sebentar aja di sini.
Setelah ini kita mau ke Museum Wahyu Jabal Sur. Sebelumnya kita makan dulu snack karena udah agak lapar ya. Yang disayangkan itu kita tuh nggak naik ke Jabal Sur buat lihat gua Hiro asli, tapi kita bisa lihat di museumnya. Ini tiba-tiba aku sudah selesai ambil mikot di Masjid Aisyah tadi, baru selesai dan kita mau melaksanakan umroh kedua. Di sini aku membadalkan umroh ya. Seperti biasa, aku tuh waktu tawaf gak berani ngeluarin HP karena desak-desakan dan rame banget. Kita mau sa'i dan selesainya itu bakalan pas banget di waktu maghrib, jadi nanti sekalian sholat maghrib. Rabbighfirli warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam. Selesai sa'i dan sholat maghrib tadi langsung di tempat sa'inya pas azan berkumandang. Ternyata bisa ya langsung sholat di mana aja kita tempatnya. Waktu nyari tempat sholat isya, tiba-tiba kita sampai ke rooftop Masjidil Haram. Cantik banget, gak nyangka tiba-tiba nemu eskalator ke atas ini. Nah ini Ka'bah dari atas padat banget, memang waktu padatnya tawaf ya. Lihat, bisa kalian lihat. Akhirnya kita sholat di rooftop Masjidil Haram sambil ngeliatin orang yang lagi tawaf di atas nih. Ternyata tuh Allah ciptakan berbagai manusia ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, biar kita saling lita'arofu, untuk saling mengenal. Masya Allah, di sini tuh aku lihat berbagai macam suku-suku dan bangsa-bangsa manusia. Di sini tuh kayak semuanya tuh ada gitu. Dan di sini tuh kita sholat itu di tempat nggak tahu ya ini orang mana gitu, tapi kayak nggak ada orang Indonesia, adanya tuh orang dari timur, mungkin Uzbekistan, Kazakhstan kayak gitu. Karena cantik-cantik, mancung-mancung, putih-putih gitu kiri kanan. Mau kenalan tapi saya malu gitu buat kenalan. Ini orang mana ya? Kalau kita jalan-jalan ke negeri lain, kita cuman bisa lihat 1, 2, 3 suku bangsa. Tapi kalau di sini tuh berbagai macam suku bangsa ada dari berbagai macam penjuru dunia. Jadi kita bisa tahu bahwa Allah ciptakan dunia itu sangat luas dan kita bisa jadi orang yang lebih rendah hati, tidak sombong, tidak arogan. Masya Allah, selain umroh itu kita juga bisa dapat hikmah dan pelajaran banyak banget di negeri ini. Hari ketiga umroh di Mekah. Di sini kita habis sholat subuh, kita ngeliatin burung-burung lagi. Hari ini sebenarnya nggak ada jadwal dari travel, tapi tiba-tiba ini kita diajak buat mencium Ka'bah yang dari Kalimantan aja 9 orang ditemenin sama mutawifnya. Aku tuh pengen banget ngerekam kayak gini ya, turun eskalator kemudian langsung kelihatan Ka'bahnya. Bagusnya tuh dari gate King Abdul Aziz, tapi lagi ditutup, nggak tahu kenapa, mungkin lagi direnovasi kali ya. Tuh langsung kelihatan Ka'bahnya turun eskalator. Next umroh deh, insya Allah kita ngerekam dari gate up King Abdul Aziznya. Ini sekitar habis sarapan pagi, jadi tuh agak sepi, agak enak mungkin mencapai Ka'bahnya. Tapi udah mulai panas ya. Tapi sepanas apapun akan selalu aku tempuh.
tiba-tiba udah selesai. Tadi habis cium Ka'bah, nangis, doa, pokoknya udah aku nangis panas-panasan, sholat, nangis lagi, sholat, doa. Nggak tahu ini sampai gosong rasanya muka, tapi nggak apa-apa banget. Kita masuk masjid biar lebih adem sambil nunggu sholat zuhur, sambil baca Al-Quran. Ternyata di depan kita tuh lagi ada anak-anak sedang belajar. Sepertinya tuh mereka belajar dari pagi sampai mau zuhur itu mereka belajar di Masjidil Haram kayak gini. Ini berangkat sholat asar, jadi tadi tuh temen aku duluan, jadi aku sendirian berangkatnya. Tapi nggak apa-apa, aku udah hafal kok area-area Masjidil Haram kayak gini. Hari keempat umroh di Mekah, dan ini adalah aku pulang dari sholat subuh. Hari terakhir kita di Mekah. Ini sebenarnya terakhir. Sedih banget tadi waktu sholat subuh, aku nggak tahu, tiba-tiba nangis aja sampai disangka aku tuh lagi pilek gitu, padahal aku tuh nangis tadi. Ini campur aduk banget. Aku pengen ngerekam diri aku aja meninggalkan Masjidil Haram, karena kayaknya nanti zuhur tuh kita nggak bakalan sholat di masjid lagi, karena nanti abis sarapan kita langsung tawaf wada. Jadi aku pengen ngerekam aja gitu. Jangan bosan ngeliatin aku, karena aku sendiri nggak bakalan bosan gitu ngeliatin diri aku sendiri meninggalkan masjid subuh terakhir di Masjidil Haram. Ya Allah, rasanya campur aduk lah pokoknya, nggak tahu gimana lagi. Jadi ini kita mau ke hotel. Sebenarnya dari hotel ke Masjidil Haram tuh 5 menit aja ke pelatarannya kayak gini. Cuman kalau sampai ke turun masuk masjidnya itu ya 10 menit lah ya. Rame banget kan tuh. Aku tuh nggak suka keramaian gitu. Aku nggak suka yang ribut-ribut. Tapi di sini beneran kayak aku suka banget gitu. Ini keramaian, keributan yang aku suka. Jadi aku rekam aja lah. Aku bakalan rindu banget keramaian kayak gini setelah selesai sholat, setelah akan mau sholat gitu, mau sholat atau selesai sholat bakalan ramai kayak gini terus. Aku suka banget. Padahal aku suka pusing kalau lihat orang rame gitu, tapi ini enggak. Nah, di sini aku ngerekam dari depan hotel. Tuh deket banget kan hotelnya. Kebetulan aku hotelnya di Anjum Hotel. Hotelnya enak banget lah pokoknya. Tuh rame banget kan. Tuh kalian bisa nikmati keramaian setelah sholat subuh di Masjidil Haram. Rame banget, pokoknya semuanya tuh sholat gitu. Nih kita lihat hiperlapsenya ya. Tuh pekerja-pekerja bangunan yang membangun Masjidil Haram juga baru berangkat setelah subuh, dan setiap sholat mereka tuh berhenti kerja gitu. Setiap sholat tuh mereka bakalan berhenti dan ikut sholat bareng-bareng. Gak ada pokoknya yang gak sholat, sampai toko-toko aja tuh ditutup semuanya sholat gitu. Masya Allah, rindu banget. Ini bakalan rindu banget sih aku keramaian kayak gini. Ya Allah, aku tuh pengen berlama-lama gitu loh di sini di Mekah, tapi sayangnya tuh waktunya cuma 4 hari. Next umroh insya Allah bakalan lebih lama lagi di Masjidil Haram Mekah ini. Kita putar sedikit hari terakhir kita di Mekah. Kita akan ke Madinah. Selesai sarapan tuh kita langsung tawaf wada.
Nah ini aku udah selesai tawadha. Masya Allah, tadi aku selain tawadha aku bisa cium Ka'bah dan sampai ke depan multazam. Ya Allah, aku nggak nyangka banget karena baru tadi subuhnya tuh aku berdoa, ya Allah mudahkan hambamu ini untuk sampai ke depan multazam, dan ternyata mudah banget sih tadi. Nggak tahu kenapa tuh aku tuh langsung kayak tergeser-geser mendekat, dan akhirnya aku berjuang lah ya walaupun terhimpit-himpit. Alhamdulillah sampai megang-megang multazam. Ini aku mau balik ke hotel dan aku rekam juga karena nanti habis keluar dari Masjidil Haram ini kita nggak bisa masuk lagi karena udah tawaf wada tadi kan. Karena aku tuh belum beres-beres cover ya, mau ke Madinah. Nanti habis zuhur kita mau berangkat ke Madinah. Zuhurnya udah di hotel. Ini aku rekam lagi, ternyata tuh pengajian sekolah pembelajarannya tuh ada yang khusus orang dewasa. Ini orang dewasa nih. Oke, pokoknya tuh ini udah campur aduk. Ya Allah, rasanya tuh gak pengen ninggalin Masjidil Haram, tapi gimana ya, udah jadwalnya ya, kita harus ke Madinah. Udahlah, kalian saksiin aja vlog aku meninggalkan atau keluar dari Masjidil Haram. Oke, ini kita udah sampai di depan pintunya. Sebentar lagi kita bakalan keluar masjidnya ya. Udah kelihatan dari wajah aku, sedih banget. Aku sedih banget, ya Allah. Pengen balik lagi. Nah ini gerbang masjidnya. Ini vlog terakhir aku di Mekah ya. Setelah ini kita akan menuju Madinah. Masya Allah, kita bakalan ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Oke, sekarang kita akan menuju Madinah Al-Munawwarah. Ini sudah 2 jam perjalanan. Ini kita sudah di bis, sudah 2 jam perjalanan, dan aku tuh istirahat aja di bis, nggak banyak ngerekam karena selama di Mekah itu memang diporsir aja sih tenaganya buat ibadah. Alhamdulillah sih, ini udah agak pilek-pilek sih sebenarnya. Aku kayaknya tenggorokan aku udah agak sakit, tapi tetap berjuang. Baru sampai Madinah jam 11 malam, kita langsung berangkat ke Masjid Nabawi. Pengen iktikaf rencananya, tapi dingin banget. Aku nggak tahan, hidung aku sakit. Akhirnya baru sejam tuh kita balik lagi. Masya Allah, tabarakallah, 16 derajat dan sedang situr. Setelah subuh itu kita diajak jalan-jalan melihat sekitaran Masjid Nabawi ini ya. Ini tuh masih pagi tapi dingin banget, tapi sudah ada matahari tapi tetap dingin gitu. Aku yang mudah membeku ini nggak cocok banget dengan kedinginan ini. Padahal aku udah pakai long john, pakai jaket. Tapi lihat deh, cantik banget gak sih pemandangannya ya? Ya tetap aku tahan-tahan aja, ini memang ujian umroh sih ini, jadi harus bersabar gitu, sabarlah diriku melawan kedinginan, sabar pokoknya. Wah, ini menara jam kayak yang di Jogja. Apa tuh namanya? Manakoh. Wah, cakep. Kita akan melihat kuda hijau makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini pertama kali aku lihat kubah hijau dari jauh. Udah aku zoom, aku udah campur aduk banget perasaan aku di sini. Aku senang, terharu banget.
bisa deket dengan manusia paling mulia, manusia yang selalu aku rindukan, yang kalau aku denger namanya aja tuh aku udah terharu gitu. Kadang aku sampai menitiskan air mata, nggak tahu kenapa gitu ya, mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nggak nyangka bisa sedekat ini dengan manusia mulia yang selalu aku rindukan gitu loh. Di sini kita mau ngucapin salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang kubah silvernya yang di sampingnya itu kalian lihat, itu adalah kubah asli dari Masjid Nabawi. Nah, ini sudah azan maghrib, kita dengerin dulu. Aku tuh tadi tepar guys, jadi habis subuh itu aku tidur, zuhurnya tuh aku sakit banget, jadi aku sholat di hotel, nggak ke masjid, aku istirahat lagi sampai asarnya aku berangkat, alhamdulillah. Dan ini pun aku masih sakit sih, karena tenggorokan aku kan tadi sakit ya, ditambah cuaca dingin, jadinya pilek, tapi pileknya tuh bikin hidung sakit gitu karena dingin. Dan ini abis isya itu aku nggak bisa lama-lama di masjid, langsung pulang karena dingin banget kalau udah malam. Sama subuh juga, nanti subuh paling aku berangkat jam 4 kali ya, kalau di Mekah kan jam 3 gitu, karena cuacanya dingin banget kalau malam. Ini mungkin ujian kali ya, ujian ibadah, tapi kayak aku harus tetap berangkat ke masjid, aku harus tetap berangkat. Sayang banget sih karena aku berangkat sholat malamnya tuh agak telat gitu kan, jadi nggak bisa terlalu banyak sholat di Masjid Nabawi ya. Setidaknya itu alhamdulillah aku masih bisa gitu, masih bisa berdiri dan berangkat ke masjid. Dan begitulah hari pertama aku di Madinah. Hari kedua di kota Madinah. Ini kita mau siap-siap city tour. Aku udah ada di dalam bis habis sarapan tadi. Dan ini penampakan hotel aku di kota Madinah, Golden Tulip. Deket banget dari Masjid Nabawi, deket banget. Langsung aja nanti kita dengerin mutawibnya selama city tour ya. Amin Allahumma. Kita sudah berada di tanah Madinah Al-Munawwarah, di tanah haram Madinah Al-Munawwarah, dan disinilah kita berkesempatan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, baik itu sholat di Masjid Nabawi, baik itu sholat di Masjid Quba yang sebentar lagi akan kita singgahi insyaallah, yang berpahala. Bapak Ibu, kita tahu semua tahu siapa itu Imam Bukhari. Bisa dibayangkan lebih dari 200.000 hadis sahih bersarang kepalanya. Di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Bukhari. Kalau kita sibuk sholat, nanti kita tidak bisa curhat, tidak keburu curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak keburu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak keburu menyebut nama Bapak Ibu kita di dalam Ramadan. Di sebelah kiri kita menandakan Masjid Qiblatain atau dua kiblat. Kita sudah sampai di Jabal Uhud. Sebelumnya tuh kita tuh sholat di Masjid Quba, tapi nggak sempet tadi aku ngerekam. Nah, ini seperti biasa kita sebentar aja di Masjid Quba, juga sebentar aja, dan di sini juga sebentar aja. Sayang banget sih, rasanya tuh aku pengen naik ke atas jabalnya, cuman dikasih waktu sebentar. Jadi di sini kita foto-foto dan rekam video aja sama burungnya banyak banget di sini.
Setelah dari sini tuh kita mau ke pasar kurma ya. Nah, aku sudah merekam lagi saat maghrib, saat melihat sunset di sore harinya Masjid Nabawi. Cantik banget. Di sini kalau aku pegang-pegang hidung, mohon maklumi ya, karena aku tuh pilek tapi dingin. Jadi hidungku kering banget sampai tuh agak berdarah sedikit sih, tapi nggak apa-apa lah. Di sini kita nikmatin aja langitnya di Madinah yang warna pink dan biru. Cantik banget langitnya. Dan tentu aja di Madinah ini kita perbanyak zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selesai maghrib, kita sambil nunggu isya itu kita baca Al-Quran dulu. Kalau kata orang itu, Madinah itu membuat tenang dan damai, dan itu bener banget. Aku merasa tenang dan damai banget di sini. Walaupun ada ujianku yaitu berupa hawa dingin ya, karena aku tuh berasal dari dataran rendah, tiba-tiba dapat dataran tinggi yang dingin kayak gini, memang bikin badan aku tuh nggak mampu. Tapi ini tenang banget, nggak kayak di Mekah yang terburu-buru. Tapi jujur aku seneng banget dan malah sangat-sangat seneng banget di Mekah ya. Kalau disuruh milih, aku nggak bisa milih karena aku suka kedua tempat ini. Hari ketiga di Madinah, jadi ini tuh aku sengaja nungguin payungnya Masjid Nabawi kebuka, dan waktu nyari spot yang bagus malah kebuka dia. Jadi aku kayak panik gitu loh, ngeluarin HP siap-siap tuh panik. Agak gagal sedikit sih, tapi bagus ya, ini bagus banget sih tuh. Habis sarapan nanti tuh rencananya kita mau belanja-belanja oleh-oleh atau belanja-belanja sendiri, karena memang kayaknya tuh pas di Madinah ini sih cocok banget buat belanja karena banyak toko-toko. Nah, ini udah sore hari, jadi tuh aku nungguin payungnya lagi ketutup, tapi ternyata nggak ketutup guys. Nggak tahu kenapa ini payungnya nggak ketutup sore, padahal kemarin sore ketutup loh. Dan nanti malam tuh malam Jumat, pas banget itu jadwal tasyrehnya kami masuk Raudhah, Masya Allah. Itu aku seneng banget karena nusuk aku nggak bisa dipakai karena kayak diambil orang gitu deh akunnya kayaknya. Nggak bisa login aku nusuk. Di dalam Raudhahnya tuh aku nggak ngerekam. Nah, ini aku merekam waktu lagi ngantri mau masuk Raudhah. Sebelum masuk ke antrian ini tuh aku tadi ngelewatin Kubah Hijau, itu deket banget. Rasanya tuh aku kayak deket banget sama Rasulullah. Nah, di dalam Raudhah tuh aku banyak sholat dan berdoa. Ini aku kepisah sama rombongan waktu masuk, jadi pas keluarnya juga kepisah. Dan di sini aku nunggu masih di Kubah Hijau sambil pamitan sama Rasulullah karena besok mau pulang. Dan aku minta izin agar Rasulullah tuh mau ngizinin aku lagi ke sini menginjakan kaki di Madinah. Dan ini bulannya cantik banget, bulan purnama. Dan ya begitulah, pokoknya aku banyak ngomong dan doa dengan Rasulullah, pokoknya banyak curhat gitulah ya. Plot twistnya pas lagi mau pulang ke hotel,
payung Masjid Nabawi itu nutup jam 9 malam. Capek. Kenapa ya jadwalnya tuh kayak nggak menentu gitu ya. Dan kita kehilangan momen Berarti juga. subuhnya Ini kita tunggu ya masih lagi. dapat lah ya setengahnya. Dan aku bertekad nanti subuh Standby tunggu kalian aku bukanya aku bakalan dapat momennya insya Allah ya. Sudah 3 hari loh kita kehilangan momen Oh, hari untuk ini merekam nutupnya payung malam bujur lah. ini. Jam 9. Baru ngomongnya kok belum nutup ya? Nutup sih. Ini habis subuh aku ngaji dulu. Kalian bisa lihat di belakang aku langit Madinah yang warna pink, jelas banget gak sih? Ya Allah, itu cantik banget ya. Ini habis subuh kita ngaji, baca Al-Quran sambil nunggu buat payungnya nutup gitu ya. Dan ini masih dingin sih, tapi alhamdulillah aku udah agak sehat gitu karena aku berdoa sama Allah biar diberikan kesehatan. Dan doa-doa di sini tuh terkabul semua loh, sama kayak di Masjidil Haram juga rata-rata doaku terkabul gitu. Di Masjid Nabawi juga, ya Allah tuh maha baik banget ya. Nah, di sini tuh perkiraan waktu payungnya akan membuka dan benar dong. Payungnya membuka akhirnya, ya Allah. Dapat juga momennya. Cantik banget ya. Di sini kita tidak lupa harus sambil berzikir ya. Jadi jangan hilang sedetik pun mulut kita itu hilang berzikir gitu. Kalau nggak berzikir mulutnya, hatinya gitu loh. Kita perbanyak berzikir dan sholawat gitu. Ya Masya Allah gitu ya, banyak banget doa aku yang terkabul on the spot di tanah suci ini, di Madinah, di Mekah sama gitu. Masya Allah tuh langsung terkabul, apalagi kalau aku sholat hajat gitu. Waktu aku sholat hajat, kayak waktu ke Multazam itu aku sholat hajat dulu gitu subuhnya dan langsung terkabul. Sama kayak aku minta kesehatan juga waktu di Madinah sholat hajat juga, dan alhamdulillah tuh di akhir-akhir di hari Madinah itu aku tuh sehat gitu. Hari terakhir tuh aku sehat, alhamdulillah gitu ya. Ya Masya Allah tuh semuanya tuh tercapai gitu ya. Intinya tuh ibadahnya sukses dan harapannya tuh umrohnya mabrur ya. Doain ya semuanya ya, semoga umroh aku mabrur dan aku bisa jadi orang yang lebih baik gitu. Ini Jumat terakhir di Madinah, alhamdulillah masih sempat sholat Jumat ya. Setelah ini kita akan jauh ke bandara Madinah. Ini adalah Bandara Madinah. Jadi nanti kita terbang sebentar lagi dari Madinah ke Jakarta, penerbangan malam. Selama di pesawat ternyata aku tidur aja karena tuh jadwalnya malam dan aku nggak minum kopi juga. Nah ini kurang lebih bandaranya sederhana tapi rapi banget gitu, cantik gitu ya. Ya mungkin segini aja mungkin vlog aku selama umroh. Dan nanti sampai di Jakarta gitu 1 hari kita jalan-jalan. Di sini aku menyempatkan singgah di Masjid Istiqlal Jakarta. Udah malam banget, besoknya kita pagi-pagi ke bandara akan berangkat ke Kalimantan ya dari Jakarta. Nah, di sini karena orang tua aku minta aku ke Masjid Istiqlal jadi aku sempetin deh. Nah ini cukup sekian ya untuk vlog umroh aku kali ini. Doain semoga aja aku bisa berangkat umroh lain kali. Ini adalah video terakhir aku untuk vlog umroh kali ini. Terima kasih semuanya udah menonton dan menyaksikan. Wassalamualaikum.